Shalom, selamat pagi untuk semua anak didik kami yang kami sayangi. Bertemu lagi dengan Ibu S. Purba pada pelajaran IPS kelas 8 mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kerjasama, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama dengan baik. Kemudian, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam berbagai bidang dengan baik. Sebelum memasuki materi pokok pelajaran, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kerjasama antar negara? 2. Apa yang harus dilakukan oleh suatu negara yang berlimpah bahan tambang tetapi tidak bisa memanfaatkannya secara optimal? Ya, bagus. Kerjasama antar negara adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Adapun yang menjadi latar belakangnya adalah munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda dari negara-negara anggota. Adanya kebutuhan politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama. Yang berikutnya, organisasi kerjasama internasional dibentuk untuk mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan akibat interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Lalu, apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Ya, yaitu untuk menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Kerjasama ASEAN terjadi dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Kerjasama antar negara-negara ASEAN didasari oleh faktor-faktor pendorong sebagai berikut. 1. Persamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Persamaan dan perbedaan wilayah. 3. Perbedaan teknologi. 4. Perbedaan dan persamaan budaya. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat terjadinya kerjasama antar negara, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya bencana alam. 2. Ideologi negara yang berbeda. 3. Kebijakan politik. 4. Perbedaan kepentingan. 5. Perbedaan mata uang. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang adalah yang pertama di bidang ekonomi. Adanya kesepakatan ekonomi Indonesia dan Singapura, Indonesia dengan Laos, serta dibentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, di bidang sosial budaya, contohnya adalah pelaksanaan SEA Games. Kemudian adanya festival film, lagu, dan seni, juga pertukaran program radio dan televisi. Yang ketiga, di bidang pendidikan, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN adalah kegiatan SEAMEO, pertukaran pelajar, dan adanya universitas di Thailand yang membuka jurusan bahasa Vietnam. Dalam bidang politik, pertahanan, dan keamanan, ASEAN terdapat kerjasama di mana tentara Indonesia di Kamboja. Lalu adanya kerjasama Indonesia dan Filipina dalam membebaskan sandera, juga diplomasi Indonesia ke Myanmar terkait Rohingya. Nah, di bidang penanggulangan bencana, terdapat kerjasama program One ASEAN One Response
dan pembentukan tim erat. Agar lebih jelasnya, kalian dapat melihat slide berikut ini. Nah, itu dia gambar-gambar yang memperjelas bagaimana hubungan kerjasama negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, untuk lebih memantapkan kalian memahami materi ini, bacalah informasi tambahan sebagai berikut. Selanjutnya, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Fotolah hasil kerjamu lalu kirimkan ke tugas kelas di Google Classroom. Sekarang, marilah kita melakukan refleksi proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pelajaran hari ini adalah bahwa meningkatnya kebutuhan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, dan pendidikan menuntut peran aktif negara-negara ASEAN untuk melakukan kerjasama yang bersifat regional. Peran ASEAN dalam menjalin kerjasama dengan negara lain maupun organisasi kerjasama lainnya sangat strategis untuk kemajuan Asia Tenggara. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian pelajari di rumah materi tentang pengaruh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan pada buku kalian atau sumber-sumber lainnya seperti internet. Ingat, rajin belajar dan tetap semangat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan diisi di kolom komentar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, sekian dan terima kasih.